saya merasa kota ini diperlakukan seperti tanah kosong dibuat bangunan. Tanah kosong lalu kita bikin perencanaan. Ini tanah yang usianya ratusan tahun, mungkin bahkan ribuan. Kalau menurut salah satu catatan sejarah disebut salah satu tempat tertua ada di Kerawang, ya. Jadi bukan Jakarta ya, tapi ini adalah salah satu tempat tertua. Di banyak tempat di dunia, kota-kota besar mencoba menggali kembali sejarahnya untuk menunjukkan bahwa ini bukan kota yang dibangun di atas hamparan tanah kosong. Kita yang di Jakarta yang punya begitu banyak aset budaya dan sejarah justru membangun seakan-akan ini dibangun di atas tanah kosong. Dari Cililitan, jadi ya, Cililitan, Jatinegara, Matraman, Salemba, Senen, itu adalah garis ekonomi salah satu paling tua di Indonesia. Itu pasar, itu garis ekonomi paling tua di Indonesia. Di mana itu sekarang? Karena itu kami membayangkan ini abadnya abad ke 16-17, kami membayangkan tempat-tempat ini itu bisa dikembalikan, bukan direstorasi semuanya, tapi ada beberapa titik yang ditunjukkan inilah wajah toko-toko perekonomian, aktivitas ekonomi. Konteksnya adalah budaya pariwisata di abad-abad ketika itu berlangsung. Jadi Jakarta itu bukan sekedar tanah baru, apalagi ini ada cerita tadi yang mengenai warga Betawi misalnya. Nah, jadi kami malah ingin agar kota ini memiliki nuansa budaya yang terekspresikan eksplisit di dalam kotanya, termasuk penataan lingkungannya. Teman-teman datang di restoran ini dengan datang di restoran lain kan lainnya ruang ekspresi seninya. Di sini lebih ada. Kenapa sih kalau kantor pemerintah nggak boleh begini? Kenapa sih kalau ruang area publik itu nggak boleh dikasih space yang bisa diekspresikan? Apa sih salahnya kalau trotoar kita panggil anak-anak SMA, SMK yang bilang seni, kalian cat aja dibiar jadi bagus. Terus beton-beton ini sepanjang Antasari, bagi aja satu beton ke satu sekolah, kalian hias saja tiap 6 bulan sekali diganti warnanya, kami siapin catnya. Jadi kota itu akan berubah dari kota yang minim sentuhan warga. Ini kan semuanya disitu sama pemerintah nih, pemerintah ngecat, pemerintah, bahkan tanamannya pun pemerintah yang nentuin gitu. Apa tanaman yang nempel-nempel terus, menjadi ruang di mana publik bisa berekspresi. Begitu ada taman, tulisannya nama perusahaan. Kan ada tuh apa CSR dari mana gitu. Gimana kalau ada taman itu justru namanya nama SMA, nama SMK, nama universitas, bukan apa-apa. Uangnya kita berikan, tapi ide dan karyanya berikan pada anak-anak di Jakarta untuk mengerjakan. Saya bisa membayangkan nanti ada jalur apa, diberi nama jalur apa, dan di situ ekspresi, misalnya ya, jalur tradisional, jalur modern, jalur posmo. Namanya nama Jalan Sudirman nggak apa-apa, tapi kalau itu menjadi jalur, why not? Kemudian pedagang kaki lima, misalnya pedagang kaki lima, selalu bicara pedagang kaki lima. Kita semua butuh pedagang kaki lima. Yang merokok selalu mau cari rokok ya pedagang kaki lima. Yang cari permen pedagang kaki lima. Let's respect them dan beri mereka ruang. Dan itu artinya apa? Artinya bukan ditata dalam artian digeser-geser. Nggak apa-apa dikasih tempat eksplisit selama mereka tidak mengganggu dalam artian kenyamanan, keamanan. Tetapi diberikan nuansa art di situ. Saya malah membayangkan kalau pedagang kaki lima di jalan-jalan utama itu disilahkan ada, tapi kios-kiosnya beautiful art di situ. Lain sekali langsung Sudirman juga. Lalu yang kedua, ini bayangin Sudirman nih. Kenapa sih orang kemudian berat suruh jalan kaki? Panas bos di sini, panas sekali. Selama kota kita ini tidak dibuat teduh, nggak akan ada orang mau jalan kaki. Karena itu kalau saya membayangkan sepanjang jalan-jalan utama di Jakarta itu dibuatkan tanaman rambatan yang teduh sehingga orang bisa jalan kaki secara luas lintas gedung,
lintas wilayah. Dan kalau itu dilakukan, bawahnya nggak cukup kosong, bawahnya justru diberikan tempat bagi warga. Dan ini apa? Ruang untuk pemain musik, ruang untuk pemain seniman lukis, untuk patung. Silahkan, jalan-jalan ini menjadi ruang ekspresi seni dan budaya. Jakarta ini kota yang punya aset seni yang luar biasa, kreatif luar biasa, tapi mereka tidak dikasih ruang-ruang terbuka di publik. Mereka ditaruhnya di dalam silo-silo, kumpulin tuh pusat ini, pusat itu, nah di dalam situ baru ketemu. Seakan-akan di luar itu nggak ada. Kami membayangkan itu ditaruh di ruang-ruang publik yang terbuka, yang diakses dan bisa dirasakan oleh semuanya. Kita membayangkannya seperti itu. Jadi Jakarta bukan cuma sejarahnya diangkat, tetapi juga ruang untuk ekspresi seninya itu dimunculkan.